Langkah PKB, Partai Nasdem, dan PKS pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 sesungguhnya bukan hal yang aneh dan bukan juga hal yang luar biasa. Langkah partai-partai tersebut logis dan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jadi oposisi itu sungguh nggak enak, apalagi kalau oposisinya benar-benar minoritas. Dia nggak bakalan efektif sebagai oposisi. Suaranya sama sekali tidak mempengaruhi keputusan di parlemen dan sebatas menjadi catatan di mata rakyat saja. Tanpa jabatan-jabatan strategis, pengaruh dan kekuasaan partai praktis bakal gembos. Makanya dalam kondisi ini mungkin memang hanya Ibu Mega dan PDI Perjuangan saja yang benar-benar sanggup menjadi oposisi. Tapi ini juga ada catatannya tentu saja. Kita bahas soal itu belakangan ya. Kembali lagi ke soal PKB, Nasdem, dan PKS. Langkah mereka langsung balik badan dan merapat kepada Pak Prabowo sudah pasti adalah pilihan yang masuk akal dan kita nggak perlu menghujat mereka. Ini sudah bisa diprediksi sejak awal. Langsung hilangnya wacana perubahan yang diusung oleh pasangan Anies Muhaimin membuktikan kalau narasi mereka dulu itu memang sebatas gimmick politik sebagai pembeda saja. Sekarang semua akan ikut arah visi dari Pak Prabowo. Dan soal apakah program Pak Prabowo akan benar-benar 100% keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi, itu juga masih menjadi tanda tanya besar dan harus dibuktikan dengan waktu. Jadi kita nggak perlu heran kalau Gus Muhaimin Iskandar kelak bakal menjadi menteri dari Pak Prabowo. Ini manuver penting dalam mengamankan PKB dari rongrongan kelompok yang didukung oleh Pak Jokowi. Nah, makanya manuver Pak Prabowo yang agresif merangkul semua partai politik ini juga bisa dilihat sebagai upaya diam-diam Pak Prabowo buat membangun kekuatannya sendiri yang terbebas dari pengaruh dan cengkraman Pak Jokowi. Pak Prabowo pastinya ingin menjadi presiden yang benar-benar bisa menentukan segalanya sendiri. Sebagai presiden yang benar-benar presiden. Mungkin di antara partai-partai politik memang hanya PDI Perjuangan yang sanggup menjadi oposisi dan punya pengalaman sukses sebagai partai oposisi. Di era pemerintahan SBY selama 10 tahun, PDI Perjuangan menjadi oposisi. Ternyata pilihan dan kesabaran Bu Mega berada di luar kekuasaan membuahkan hasil yang gemilang. Berada di luar kekuasaan, mereka malah sukses mengkader pemimpin-pemimpin lokal menjadi pemimpin tingkat nasional. Mereka punya banyak stok kader mumpuni di level nasional. Hasilnya, di tahun 2014, orang biasa yang jadi pilihan Ibu Mega, yakni Pak Jokowi, dia berhasil menjadi presiden dan PDI Perjuangan pun kembali menjadi partai terbesar, jadi pemenang pemilihan legislatif 2014. Makanya, sekarang ini, di tengah-tengah upaya Pak Prabowo merangkul semua pihak, merangkul semua partai, mungkin hanya PDI Perjuangan yang akan bertahan sebagai oposisi. Ya walaupun ini bukan oposisi yang asal menolak semua kebijakan pemerintah ya. Ini bukan oposisi yang radikal. Bagaimanapun, PDI Perjuangan sebetulnya tidak punya masalah apa-apa dengan Pak Prabowo. Di tahun 2009, di Pilpres 2009, Ibu Mega bahkan pernah berduet dengan Pak Prabowo. Tapi walaupun hubungan dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra tidak ada masalah, tampaknya PDI Perjuangan akan memilih peran sebagai pemberi pendidikan politik soal pentingnya ada oposisi di dalam kehidupan kita berdemokrasi. Tapi tentu saja posisi PDI Perjuangan ini nggak bakalan kaku. Percayalah, PDI Perjuangan nggak bakalan menjadi oposisi yang kaku. Jadi, kalau saja Pak Prabowo ini membutuhkan dukungan dari PDI Perjuangan dalam menghadapi tekanan dari Pak Jokowi ke depannya, ya, andaikan saja Pak Jokowi berhasil menguasai Partai Golkar misalnya, dan Pak Jokowi dan anaknya, Gibran, mereka mulai menekan-nekan Pak Prabowo. Di saat Pak Prabowo membutuhkan dukungan buat menghadapi tekanan dari Pak Jokowi, maka percayalah, kalau PDI Perjuangan bakal memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo.
Sudah pasti buat PDI Perjuangan, hubungan dengan Pak Prabowo jauh lebih baik dibandingkan dengan hubungan mereka dengan Pak Jokowi yang sudah mengkhianati Ibu Mega. Itulah kenyataannya dalam politik. Makanya, di saat semua partai mulai merapat atau mencari jalan buat bisa merapat ke kubu Pak Prabowo, tampaknya Ibu Mega dan PDI Perjuangan nggak bakal buru-buru berbuat sama. Mereka baru akan merapat kalau dibutuhkan dalam menghadapi Pak Jokowi.